Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Natalius SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan NIM X9023081 Saya adalah guru kimia di SMA Katolik Theodorus Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 Kimia C dengan materi ikatan kovalen menggunakan penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Berikut saya mempersembahkan video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen dan guru penguji untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, bagaimana kabar hari ini? Yakin? Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, tetap semangat luar biasa. Boleh? Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Kemudian kalau saya bilang kimia, kalian bilang belajar dengan hati, pahami konsep, chemistry is our life. Ulang ya. Kimia, belajar dengan hati, pahami konsep, chemistry is our life. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Persilakan satu orang untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan belajar kimia. Allah Bapa, kiranya Engkau memberkati Saiman dalam proses mengajar, berikan dia hikmat dan juga kemampuan agar bisa menjelaskan pelajaran kepada kami, dan kami sebagai siswa bisa mengerti dan memahami pelajaran yang dijelaskan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua dalam proses pembelajaran agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin foto silakan membuka modelnya dulu untuk mengisi daftar hadirnya. Ya, kalian akan mengisi di daftar hadir kegiatan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar masih materi ikatan kimia ya, materi ikatan kimia, tetapi kita masuk kepada jenis ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Di sini ada capaian pembelajaran yang kalian harus capai ya, pembelajaran yaitu mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa. Jadi ada sifatnya, kemudian ada strukturnya atau bentuknya, morfologinya. Kemudian ada interaksinya, berarti ikatannya, ya, ikatan partikel dalam membentuk suatu senyawa. Kemudian tujuannya ada dua. Yaitu yang pertama itu kalian akan menjelaskan. Di akhir pembelajaran kalian akan dapat menjelaskan interaksi antar unsur dalam membentuk senyawa kovalen. Nah, tujuannya adalah seperti yang kita tahu bahwa untuk mencapai kestabilan gas seperti gas. Kemudian tujuan yang keduanya adalah
kalian dapat membuat model visualnya. Model visual itu maksudnya adalah bentuk molekulnya. Jadi apakah melalui aplikasi mulai di laptop atau di handphone, kemudian nanti juga pakai Molimut, atas di sini nanti ya. Jadi bentuk molekul ya. Nah di sini ada kriteria yang belum ada di sini. Pemahaman sudah, keterampilan sudah, yang belum. Iya sikap, ya sikap. Karena kita di kurikulum merdeka, jadi sikapnya adalah dimensi, profil, pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 apa? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. Kemudian dipikirkan pendidikan global, gotong royong, ya, gotong royong, mandiri, kreatif dan bertahan. Bukan menurut 11 dimensi. Baik. Sekarang mungkin kita mau melakukan gerakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, jadi seperti yang kita pertemuan terakhir, pertemuan terakhir kita bayar tentang apa ya di sini? Struktur logis. Baru apa lagi? Jenis ikatan yang pertama namanya adalah ikatan ion. Kemudian ikatan ion itu terjadi antara unsur, iya, unsur logam dan non logam. Unsur logamnya berasal dari golongan berapa? Kemudian sebagian dari golongan 4, sisanya adalah non. Kemudian hidrogen itu golongan 1A, apakah dia logam atau non logam? Golongan 8A-nya gas mulia sudah biasa. Baik. Jadi kemarin itu kita belajar tentang ikatan ion. Jadi contoh dari ikatan ion itu adalah garam dapur, ya, NaCl atau natrium klorida, karena dia terbentuk dari cara melepaskan dan menerima apa? Elektron. Ya. Nah, ternyata ada unsur-unsur lain atau senyawa-senyawa lain dalam kehidupan kita, ya, yaitu ada gas metana. C4 sudah pernah dengar? Metan sudah pernah? Sudah ya, senyawa hidrokarbon ya, alkana. Nah, kemudian ada CO2 itu yang kita butuhkan setiap hari juga, kemudian oksigen. Kemudian ada juga zat yang berupa cairan seperti H2O dan H2SO4. Nah, ini semua juga terbentuk dari interaksi unsur. Misalnya C4 terbentuk dari interaksi antara C dan H, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah senyawa-senyawa ini terbentuk sama dengan NaCl? Apakah sama atau tidak? Apakah H2O ini akan proses pembentukannya maksudnya, ya? Proses pembentukan H2O itu apakah sama dengan NaCl? Sama atau tidak? Tidak sama, ya. Karena unsurnya sudah beda ya, tidak sama. Ikatannya juga berbeda. Kalau yang di bawah, gas kimia C, kalau NaCl, magnesium oksida dan aluminium triklorida itu melalui senyawa, melalui ikatan ion. Sementara kalau C4, O2, CO2 itu melalui ikatan kovalent yang kita pelajari pada hari ini. Nah, namun sebelumnya kita akan tes dulu, tes pertama, tes diagnostik dulu. Kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, jadi silakan membuka dulu. 1, 2.
Saya mencari gambar yang anak SMA ini tidak ada. Ya. Kemudian gambar yang kedua adalah air. Gambar ketiga itu garam. Garam yang dilakukan dalam air. Kemudian gambar keempat H2O. Ya, molekul dari H2O, dan yang kelima adalah struktur Lewis dari senyawa HNO3. Gitu ya, Lewis dari senyawa HNO3. Kira-kira di gambar pertama ini yang apa ya? Yang gambar satu. Kira-kira apa yang kalian pikirkan ini? Air. Pernah mencuci tangan? Sampai bersih atau tidak? Bersih. Tidak ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kenapa kok tangan yang dicuci dengan air itu sampai bersih? Tidak ada, asalkan bersih. Kemudian yang kedua, ini sepertinya benar, ya, karena minyak itu tidak akan bercampur dengan air. Tidak akan atau akan? Bisa atau tidak ya kira-kira? Bisa. Oke, baik. Kemudian yang berikut, kenapa kok larutan garam ini bisa larut dalam air, tetapi minyak itu tidak bisa larut dalam air? Itu yang menjadi pertanyaan, nanti kalian akan selesaikan sebentar. Ya, begitu ya. Kemudian berikutnya gambar keempat ini adalah model dari H2O. Kira-kira H yang mana, O yang mana? Ya, H yang biru karena ada 2 atom, kemudian O yang 1. Dan kalian perhatikan di situ bagaimana ukurannya, besar dan kecil. Ya, O itu ukurannya besar sekali, kemudian H itu ukurannya kecil. Gitu ya. H itu yang nanti kalian akan bahas kenapa kok ketika membentuk molekul H2O ukurannya beda. Ya. Kemudian di sini ada struktur Lewis dari HNO3, ada tanda bulatan dan tanda silang. Di sini kalian perhatikan di sini ada 2, di sini cuma masing-masing berikan 1. Nah di sini pakai semua, tidak ada bulatan. Gitu ya. Nah dari gambar-gambar ini yang kalian akan identifikasi sebentar kira-kira kenapa demikian. Ya. Nah, sekarang kalian sudah mulai buka LKPD-nya, menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD itu. Kalau sifat sabun itu dia bisa nongkolar, bisa polar. Dia menarik, mbak itu. Jadi kan minyak di air, untuk sabun itu enggak. Jadi total untuk menarik. Berarti di sini berapa? Oh, sudah itu semua. Setiap elektron kan dilihat. Berarti di sini ada berapa elektron di sini? Berapa elektron di sini? Di bawahnya M. 2. Di sini. Ini kalian mau siapa? Ini ya, apa? Siapa kan? Ini kan tanapan koordinasi berarti ya. Ini unsur apa dulu? N. Yang ini O. Berarti penjelasannya bagaimana? Elektronnya berasal dari N kepada O.
Apakah O-nya nanti stabil Iya. dengan elektron valensi berapa? 8. Karena ini kan ada 6 tuh bebas di sini. Oh. Baru di sini O lagi. Tapi rangkap 2. Karena saling membutuhkan. Jadi pokoknya kita harus buat dia punya itu sedemikian rupa. Bagaimana susun struktur Lewisnya supaya dia supaya dia dilakukan. Jadi kesimpulannya valen polar itu ada elektron bebas. Sehingga begini, kalau ada elektron bebas di atom besar, ada elektron bebas di atom besar, maka semua elektron itu akan tertarik ke atom pusat. Dari H tertarik ke sini, dari H tertarik ke sini. Karena ini kan dia nggak ada elektron, elektronnya sudah dipakai semua kan. Nah, karena semua elektron sudah ditarik ke atom pusat, maka akan terbentuk muatan. Nah, ini juga yang membuktikan gambar 4 itu, kenapa atom O-nya lebih besar daripada atom H. Iya. Oh, begitu. Dan itu juga yang menyebabkan dia polar. Yang kedua, yang polar itu apa kita? Tidak ada muatan. Ada muatan. Ada muatan itu karena elektronnya yang tertarik ke sini. Kalian harus katakan bahwa dan tidak terjadi antara non-monogam ini karena kalau O lagi berikan 2 maka O nya akan kelebihan. So, makanya elektron pasangannya hanya dari N saja. N berikan 2 di sini. O hanya menerima. Ini yang dinamakan kovalen koordinasi. Jadi koordinasi kalau cuma Satu yang berikan. Hanya menerima 2. Kemudian apakah sudah stabil ini N-nya? Dengan 8, 2, 4, 6, 8. O-nya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mengambil tempat. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Jadi untuk unit kelompok 1 pertama kami akan membahas tentang gambar 1, di mana ada seorang anak kecil yang mencuci tangannya dan menghilangkan kotoran dengan menggunakan air dan sabun. Pertama kami masuk ke hipotesis. Jadi hipotesis yang kami diskusikan yaitu sabun dan air itu akan saling menyatu sehingga saat mencuci tangan sabun ditaruh ke tangan akan mengangkat kotoran-kotoran, dan pada saat air akan diberikan sehingga membilas sabun sehingga dapat membersihkan tangan. 1. Ikatan kovalen tunggal. 1A ada unsur H2O. Jumlah unsur yang ada di dalam molekul H2O adalah unsur H dan O. Untuk konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron dari 1A ada 1. Elektron valensinya adalah 1. Konfigurasi elektron dari 8O, 2 dan 6. Elektron valensinya adalah 6. Unsur H membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan dengan 2 elektron valensi. Unsur O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan dengan 8 elektron valensi. Untuk kepolaran senyawa kovalen terdapat 3 pasang elektron bebas pada atom Cl, dan tarikan elektron lebih kuat ke atom Cl sehingga membentuk kutub negatif pada atom Cl, dan kutub positif pada atom H. Molekul HCl merupakan senyawa kovalen polar. Ya, selanjutnya kesimpulan dari gambar yang pertama. Berdasarkan gambar yang pertama, dapat disimpulkan bahwa sabun itu memiliki 2 sifat, yaitu sifat kovalen polar dan sifat kovalen nonpolar. Nah, sabun pada kovalen nonpolar ini akan menarik minyak dan kotoran karena mereka memiliki sifat yang sama. Sementara sabun pada kovalen polar akan menarik air karena memiliki sifat yang sama, sehingga mereka ini syarat sabun, air, kotoran dan air akan menyatu sehingga saat dibilas tangan kita itu menjadi bersih. Ya. Pertama-tama kita akan masukkan air. Nah, untuk air sendiri
Air merupakan senyawa pelarut. Oleh sebab itu, pelarut harus lebih banyak daripada zat terlarut. Maka dari itu, air lebih banyak daripada garam yang akan diberikan. Jadi kita taruh sedikit saja untuk garam. Lalu saat ini kami akan membuktikan bahwa garam dan air bisa terlarut. Dapat dilihat air dan garam dapat terlarut. Nah, ini terjadi karena air sendiri merupakan senyawa kovalen polar dan untuk garam merupakan senyawa dengan ikatan ion. Ikatan ion sendiri memiliki sifat di mana dia akan terlarut dengan semua senyawa kovalen polar. Sekian dari kami, terima kasih. Wow. Kita berikan tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kelompok kami, kelompok 2 sebelumnya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami. Yang ada dalam molekul CO2 itu adalah unsur C dan unsur konfigurasi elektronnya. Unsur 6C yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Elektron valensinya 4. Dari mana kita dapat 4-nya? Yaitu dari elektron 2 ditambah 2 yang berasal dari kulit kedua. Lalu konfigurasi elektron unsur 8O, 1s2, 2s2, dan 2p4. Elektron valensinya 6. 6 didapat dari elektron 2 ditambah 4 dari kulit kedua. Unsur O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan dengan 8 elektron. Selanjutnya untuk struktur Lewis, CO2 kita gambarkan terlebih dahulu unsur C dan juga O2. Unsur O mempunyai 6 elektron valensi, maka dari itu untuk struktur Lewisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu pula yang struktur O yang kedua. Lalu untuk unsur C mempunyai 4 elektron valensi, ini digambarkan 4 elektron valensi, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk mencapai kestabilan unsur dengan 8 elektron valensi, maka unsur O dan unsur C harus berikatan sehingga unsur O menjadi stabil, begitu pula dengan unsur C. Untuk kepolaran senyawa kovalen terdapat 0 pasang elektron bebas pada atom besar C. Dan tarikan elektron sama kuat pada kedua atom O. Sehingga tidak membentuk kutub negatif dan kutub positif. Molekul CO2 merupakan senyawa kovalen non-polar. Hal itu disebabkan karena di unsur C tidak mempunyai elektron bebas. Sekian dari Jadi terima kasih atas kesempatan. Sekarang kami kelompok 3 akan menjelaskan gambar 2 di mana air dan minyak tidak bisa menyatu. Jadi kami akan menjawab pertanyaan mengapa air dan minyak tidak bisa menyatu. Perkiraan kami adalah air dan minyak tidak dapat menyatu dikarenakan struktur molekul minyak yang lebih rapat dibandingkan air. Nah, sehingga mereka tidak dapat melebur ataupun bercampur. Air 200 ml. Teman-teman lihat ketika saat percobaan minyak dan air itu tidak bisa menyatu dikarenakan air merupakan senyawa kovalen polar sedangkan minyak merupakan senyawa kovalen non-polar. Mengapa demikian? Karena air ini memiliki struktur H2O yang dalam jumlah unsur molekul H2O ada unsur H dan unsur O. Nah, untuk unsur H memiliki elektron valensi 1 dan untuk unsur O memiliki elektron valensi 2 dengan konfigurasi elektron untuk unsur H yaitu 1 dan konfigurasi elektron untuk unsur O ada 2 dan 6. Unsur H membutuhkan 1 elektron valensi untuk mencapai kestabilan yaitu 2 elektron valensi
dan unsur O membutuhkan 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan, yaitu 8 elektron valensi. Nah, jika digambarkan struktur H2O secara struktur Lewis, maka akan dihasilkan gambar seperti ini. Pada gambar seperti ini, kita dapat melihat bahwa struktur Lewis pada H2O ini terdapat unsur H dan unsur O. Nah, unsur H dan unsur O ini kita dapat melihat bahwa terdapat elektron bebas pada unsur Lewis kali ini. Dan salah satu syarat suatu senyawa dapat dikatakan sebagai senyawa kovalen polar adalah dengan dalam suatu unsur itu terdapat elektron yang bebas. Makanya unsur H2O dapat dikatakan sebagai kovalen polar. Nah teman-teman, saya akan memperjelas lagi kenapa air itu disebut senyawa polar. Dikarenakan syarat suatu senyawa dikatakan polar itu apabila yang pertama ada elektron bebas di atom pusat. Seperti yang bisa teman-teman lihat, elektron pusat pada H2O itu adalah O yang bersifat negatif. Dan syarat yang kedua adalah elektron itu tertarik ke satu pusat atau atom pusat sehingga dapat membentuk muatan. Sehingga kenapa air itu bisa disebut dengan senyawa kovalen polar. Sedangkan pada minyak memiliki asam lemak sehingga bersifat nonpolar. Dapat dikatakan bahwa pembagian elektron pada strukturnya itu sama rata sehingga tidak dapat menghasilkan muatan. Mengapa deterjen dapat menyatukan minyak dan air? Karena deterjen memiliki 2 bagian utama, yang mana itu bagian yang bersifat polar dan non-polar. Nah, bagian yang bersifat polar itu dapat menarik air karena air juga bersifat polar. Lalu bagian kedua yang bersifat non-polar dapat menarik minyak karena bersifat non-polar. Untuk penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Kimia. Belajar dengan hati, pahami konsep, visi, aula. Baik. Pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Jadi yang pertama adalah kami mencari hipotesis pada gambar yang keempat. Hipotesis yang kami temukan adalah dalam gambar tersebut terdapat 3 bola. 1 bola berwarna merah yang besar dan 2 bola yang kecil berwarna biru. Yang berwarna merah adalah unsur oksigen dan yang berwarna biru unsur hidrogen yang akan membentuk H2O. Selanjutnya saya akan menjelaskan ikatan kovalen rangkap 3 yang pada nomor A, yaitu N2. Jumlah unsur yang ada pada N2 adalah unsur N. Konfigurasi elektron pada 7N adalah 2, 5 dengan elektron valensi 5. Setiap unsur N membutuhkan 3 elektron valensi untuk mencapai kestabilan dengan 8 elektron. Struktur ikatannya kurang lebih seperti ini. Untuk kepolaran senyawa kovalen terdapat satu pasangan elektron bebas pada setiap atom N, sehingga molekul N2 merupakan senyawa kovalen nonpolar karena elektron tertarik sama kuat ke kedua atom. Jadi kesimpulan dari gambar 4, gambar tersebut menjelaskan bahwa H2O merupakan ikatan kovalen yang dimana setiap atom yang berikatan adalah gabungan dari atom non-logam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Nah, ini adalah struktur garisnya, di mana di unsur O yang pertama memiliki 6 elektron valensi dan yang sebelahnya unsur O memiliki 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, mereka harus berikatan dengan saling memberikan 2 elektron valensi sehingga mencapai satu kestabilan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen rangkap 3. Berikut dengan unsur N2. Unsur yang ada dalam molekul N2 adalah unsur N.
Setiap unsur N membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan, yaitu 8 elektron valensi. Sehingga kedua unsur N ini saling memberikan 3 elektron agar keduanya dapat mencapai kestabilan tersebut. Seperti pada gambar struktur Lewis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen perangkap koordinasi. Pada gambar ini H menerima 1 dari O agar stabil 2 elektron valensi. Itu namanya duplet. Nah, O ini memerlukan 2, jadi mengambil dari H dan mengambil 1 dari N agar stabil 8 elektron valensi atau oktet. Nah, lalu untuk O yang atas ini stabil itu mengambil 2 dari N, dan untuk N ini stabil, N ini mengambil 2 dari O dan mengambil 1 dari O yang sebelahnya. Karena N memerlukan 3 untuk stabil dengan 8 elektron valensi. Lalu yang terakhir, N berikatan dengan O yang terakhir. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen perangkap koordinasi karena hanya N yang memberi 2 elektron sedangkan O hanya menerima dan tidak memberi. Yang dari saya. By the way, kalau mau tahu ini pakai aplikasi Chandra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen yang terjadi dari molekul-molekul yang telah kami buat dalam bentuk molimut yang bisa teman-teman lihat di depan, dan akan dimulai dari penjelasan ikatan kovalen tunggal. Pada saat ini saya akan menjelaskan pembentukan ikatan kovalen tunggal pada molekul H2O. Pada molekul H2O terdapat 2 unsur, yaitu oksigen dan hidrogen. Unsur H memiliki 1 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilannya membutuhkan 1 elektron, dan unsur O memiliki 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilannya membutuhkan 2 elektron. Sehingga ketika unsur H dan O berikatan akan saling memberikan 1 elektron, di mana unsur O akan tersisa 2 pasang elektron bebas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul O2, di mana pada molekul O2 terdapat 2 atom O, yaitu oksigen, di mana elektron valensi dari atom O ini berjumlah 6 elektron valensi, di mana masing-masing atom O ini untuk mencapai kestabilannya membutuhkan 2 elektron. Sehingga kedua atom ini berikatan dan membentuk ikatan kovalen rangkap 2, yang artinya masing-masing atom O ini memberikan 2 elektron untuk digunakan bersama. Dan pada akhirnya ternyata masih tersisa 2 pasang elektron bebas pada masing-masing atom O. Pada saat ini saya akan menjelaskan ikatan kovalen rangkap 3. Pada ikatan kovalen rangkap 3 terdapat molekul unsur N2, dan pada setiap unsur N memiliki 5 elektron valensi, dan setiap unsur N juga membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan, yaitu 8 elektron. Dan pada teman-teman bisa lihat, pada unsur N memiliki 1 pasangan elektron bebas. Dan pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai molimut unsur dari HNO3. Pada molekul senyawa HNO3 terdapat 3 unsur, yaitu unsur H, unsur O, dan unsur N. Unsur H memiliki elektron valensi 1, unsur O memiliki elektron valensi 6, dan unsur N memiliki elektron valensi 5. Untuk mencapai sebuah kestabilan, unsur H membutuhkan 1 elektron untuk mencapai 2 elektron. Unsur O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan 8 elektron, dan unsur N membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan 8 elektron. Kemudian teman-teman bisa lihat dalam molimut yang telah kami buat terdapat beberapa jenis ikatan kovalen yang terjadi dalam HNO3. Yang pertama, ikatan kovalen yang terjadi antara unsur H dan unsur O, di mana terjadi ikatan kovalen tunggal, di mana
Unsur H dan unsur O saling memberikan satu elektron yang digunakan secara bersama-sama sehingga membentuk ikatan kovalen juga. Hal yang sama juga itu terjadi pada unsur O dan juga unsur N, di mana unsur O dan unsur N itu memberikan satu elektron dan juga menggunakan bersama-sama sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Beda halnya dengan salah satu atom O dari unsur O3 yaitu terjadi ikatan kovalen rangkap 2, di mana unsur O dan unsur N itu saling memberikan elektron yang berjumlah 2 sehingga digunakan bersama-sama dan menjadi ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian salah satu unsur dari O itu terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana unsur O dan unsur N itu dari unsur N memberikan 2 elektron valensi terhadap salah satu atom dari unsur O3, yaitu memberikan 2 elektron terhadap unsur O sehingga mencapai kestabilan 8 elektron valensi dan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Yang memperjelas lagi bahwa ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama, ya, pemakaian bersama. Kalau ikatan ion itu terjadi karena serah terima elektron, beda ya. Pemakaian bersama dan serah terima elektron itu berbeda. Kemudian sekali lagi bahwa ikatan ion itu, kelas-kelas kimia, ikatan ion itu hanya terjadi antara logam dan non-logam, sementara kovalen itu terjadi sesama non-logam. Mungkin ada yang bertanya kalau logam dan logam namanya adalah ikatan logam. Ya, ikatan yang ketiga ya. Nah, ini adalah kovalen tunggal. Keempat ditandai dengan satu ikatan seperti ini, ya, karena masing-masing unsur memberikan satu elektron. Kemudian kalau kovalen rangkap 2 ini, oh ini masih H2O, masih tunggal ya. Nah sekarang yang rangkap 2 seperti ini. Jadi ada 2 ikatan. Ini kalian lihat struktur ikatannya di atas. Yang di atas itu namanya struktur ikatan, yang di bawah namanya struktur Lewis. Ya, ini ada 2 ikatan rangkap 2. Kemudian kalau rangkap 3 seperti ini, struktur ikatannya rangkap 3, di bawahnya adalah struktur Lewisnya, rangkap 3. Kemudian untuk koordinasi ini seperti ini. Koordinasi itu agak ribet juga, seperti tadi yang dijelaskan oleh kelompok 5 tadi. Koordinasi itu sebenarnya disimbolkan dengan anak panah, ya. Tapi karena tadi anak panahnya tidak ada lidi itu, jadi mereka menggunakan 4 lidi. Jadi 1 lidi, 2 lidi, 3 lidi, dan 4 lidi, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam nanti tes nanti, koordinasi itu digambarkan dengan anak panah. Jadi elektronnya dari mana? Digambarkan anak panahnya. Misalnya ini kan mana ini? Dari S ke O. Ini dari S ke O, maka anak panahnya akan dari S ke O. Seperti itu ya. Jadi 4 ikatan kovalen. Jadi ini kesimpulannya, ikatan ion ini ikatan kovalen yang di bawah. Jadi ikatan ion itu 1A, 5A, 7A, 2A, 6A, 7A. Sementara kalau kovalen itu semua tidak ada 1A, 2A, 3A ya. Kovalen tidak ada 1A, 2A, 3A karena semua non-logam. Sudah, sekarang mungkin kita masuk kepada refleksi dan tes terakhir. Refleksinya itu nanti kalian di sini. Singkat saja ya refleksinya. Kemudian evaluasinya itu nanti ada di model. Kalian mengerjakan apa yang kalian tahu saja dari 6 soal itu. Ya, dipersilakan 5 menit saja. Nah, kemudian materi yang ketiga adalah tentang geometri molekul. Ya, tentang bentuk molekul. Jadi misalnya H2O itu bentuk molekulnya seperti apa, tetrahedral, ada oktahedral dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Dipersilakan kepada Kasih Mukuan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan dan tuntunan-Mu sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pembelajaran tadi sehingga apa yang kami dapat boleh kami tanamkan dalam budi dan pikiran kami serta boleh menjadi pedoman bagi masa depan kami. Bagi Sir Eman juga Tuhan, yang telah mengajar kami, kiranya Engkau terus berikan dia kesehatan
kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kemampuan agar dia tetap semangat dalam mengajari kami. Sebentar juga kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Engkau tuntun hingga boleh selesai dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa dan